Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Nur Arianto dari kelas 12 MIPA 5. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai kabinet-kabinet pada masa liberal. Yang akan saya bahas adalah Kabinet Nasir dan juga Kabinet Sukiman. Silahkan disimak PowerPoint dari saya dan penjelasan saya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Kabinet Nasir. Yang akan dibahas adalah apa itu sebenarnya Kabinet Nasir dan bagaimana keadaan politik, sosial budaya, serta keadaan ekonomi pada masa Kabinet Nasir. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai Kabinet Natsir, yang berjalan pada tanggal 6 September 1950 sampai tanggal 21 Maret 1951. Sebenarnya, apa itu Kabinet Natsir? Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran RIS atau Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet Natsir diketuai oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini didominasi oleh orang dari Partai Masyumi. Kabinet dengan pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pemberontakannya diantaranya ada DITII, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan APRA, serta RMS. Jatuhnya Kabinet Natsir karena mosi tidak percaya yang diajukan oleh PNI dalam parlemen, berkenaan dengan pencabutan peraturan pemerintah tentang DPRS dan DPRDS. Nah, berikutnya adalah kondisi politik. Kondisi politik. Pada masa kabinet ini terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri, seperti gerakan DITII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari 1951, Parlemen menyampaikan mosi tidak dipercaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Penyebab lainnya adalah diterimanya mosi Hadikusumo yang mengusulkan dibubarkannya seluruh DPRD yang telah terbentuk. Menurut pemerintah, mosi tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena alasan yuridis formil. Yang kedua, pada kondisi ekonomi. Pada masa Kabinet Natsir, ada dua program pada kondisi ekonomi ini. Yang pertama adalah program Banteng. Program Banteng pada dasarnya ditujukan untuk melindungi usaha-usaha pribumi. Namun, tujuan dalam program ini tidak tercapai. Para pengusaha Indonesia lamban menjadi dewasa. Bahkan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah. Dampaknya, negara menjadi defisit sehingga mantan Menteri Keuangan Yusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khusus pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah. Program yang kedua yaitu program industrialisasi atau dikenal dengan Rencana Sumitro. Sasaran Rencana Sumitro ini ditekankan terutama pada pembangunan industri dasar, misalnya pendirian pabrik semen, pemintalan karung, percetakan, dan lain-lain. Kebijakan ini diikuti dengan usaha peningkatan produksi pangan, perbaikan pasaran, dan penanaman modal asing. Yang terakhir pada kondisi Natsir ini pada kondisi sosial budaya. Ada tiga hal yang dibahas di sini. Yang pertama adalah penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1954, pemerintah mengeluarkan gagasan untuk menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia. Pada tanggal 22 Oktober sampai dengan 2 November 1954, pemerintah mengadakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan, yang hasil keputusannya adalah agar usaha penyelidikan dan penetapan dasar-dasar ejaan diserahkan kepada suatu badan pemerintah yang bertugas menyusun ejaan praktis Indonesia, sehingga dibentuklah Panitia Pembahasan Ejaan Bahasa Indonesia melalui surat keputusan Menteri PP dan K nomor 448/S tanggal 19 Juli 1556. Panitia tersebut dipimpin oleh Profesor Dr. Prijono. Dan yang kedua adalah pengembangan sastra. Pada masa demokrasi liberal, mulai muncul beberapa sastrawan lokal seperti Sitor Situmorang dan Pramudia Anantatur yang mempengaruhi perkembangan karya di Indonesia. Peran mereka mampu menggeser peran sastrawan asing yang digandrungi masyarakat. Para sastrawan pada saat itu menjalankan fungsinya dengan menangkap berbagai masalah kemanusiaan di balik peristiwa getir akibat perang. Para sastrawan tidak hanya dipengaruhi oleh gaya Eropa, tetapi juga gaya Melayu seperti Amir Hamzah, gaya Sunda seperti Ajip Rosidi, Rusman Siat Sumarga,
dan Ramadan KH, dan gaya Jawa yang antara lain seperti W.S. Rendra, Kidro Muljo, dan Suripman. Dan yang terakhir ada kehidupan pers. Pada masa demokrasi liberal, pers tumbuh dengan subur, menyuarakan realitas dalam masyarakat dan pemerintahan. Selain sebagai sumber informasi, pers juga berperan sebagai kontrol sosial. Selanjutnya bermunculanlah surat kabar. Surat kabar hingga pada tahun 1954 di Indonesia terdapat 105 surat kabar. Selain surat kabar, sarana pers lainnya adalah radio yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itulah penjelasan mengenai Kabinet Ansir. Yang kedua Adalah Kabinet Sukiman, yang bertugas pada tanggal 24 April 1951 sampai 3 April tahun 1952. Apa itu Kabinet Sukiman? Kabinet ini merupakan kabinet kedua yang dibentuk setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi NKRI. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Kabinet ini jatuh karena diterimanya Mutual Security Act atau MSA, yaitu bantuan dari Amerika Serikat pada tahun 1951 yang diberikan ke beberapa negara untuk melawan komunisme. Akibatnya, kabinet ini dianggap melanggar prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif. Yang kondisi ini akan dibahas di slide berikutnya. Kondisi politik dan kondisi ekonomi pada masa Kabinet Sukiman ini berhubungan, yakni Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan pertukaran nota keuangan dalam antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merrill Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA. MSA sendiri kemudian dinilai mengkhianati politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia karena menerima MSA sama saja dengan ikut serta dalam kepentingan Amerika. Tindakan Kabinet Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Adanya krisis moral juga yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Masalah Irian Barat yang belum juga teratasi, hubungan Sukiman dengan militer juga kurang baik. Tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.